Masuk. Permisi Pak, hari Ya. ini ada jam pelajaran di kelas 8. Ya, masuk dulu ke kelas, ntar Bapak ke kelas. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mari Pak. Ya. Selamat siang anak-anak. Berdiri semua. Tangan jali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Awiramastu Namo Siddham. Om Siddhirastu Tatastu Namo Swati. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ya. Apakah ada teman kalian yang hadir? Ada Siapa? Sri Krisnawati. Ya, Bapak coba cek absensi ya. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Nomor berapa dia? 6. Coba anak-anak lihat di sekitarnya. Apakah ada masih sampah yang berserakan atau di bawah kolong meja? Tidak. Yang bersih ya? Ya. Jadi kelas yang bersih, kalian dengan nyaman melakukan proses pembelajaran. Sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak akan mengasih briefing terlebih dahulu ya, supaya kalian tidak ngantuk dalam proses pembelajaran, supaya semangat nanti dalam belajar. Ada yang tahu untuk tepuk 1 sampai 5? Ya, kita coba ya bersama-sama. Kalian berdiri semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Ya. Di sini aku mau nanya, masih ingat kalian pembelajaran minggu lalu? Masih. Apa itu? Satgas. Ya, jadi pembelajaran minggu lalu tentang Satgas. Bagaimana gas oksigen dan karbon dioksida dapat masuk ke dalam tubuh kita, dapat keluar masuknya ke dalam tubuh kita ya. Ya, Dewayu. Oksigen akan masuk ke dalam pembuluh kapiler
dan kemudian akan mengalir ke jantung dengan menumpangi sel darah merah. Dari jantung, oksigen akan dipompa bersamaan dengan darah menuju ke seluruh tubuh. Sementara itu, karbon dioksida keluar dari pembuluh kapiler dan masuk ke dalam paru-paru. Ya, jadi itu proses masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh kita. Jadi organ apa saja yang dilaluinya? Ya, yang kita Organ-organ yang dilalui pada saat gas oksigen dan karbon dioksida masuk ke dalam tubuh kita yaitu yang pertama rongga hidung, yang kedua paring, yang ketiga laring, dan yang keempat trakea, kelima bronkus, keenam bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. ya itu bagian-bagian organ ya yang dilalui. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan mengucapkan sebuah video. Tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat duri dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya?
Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu gak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang perlu kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong, people, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lola. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Jadi itu, Bapak menayangkan sebuah video tentang pernapasan manusia. Jadi dari video tersebut, apa yang kalian hirup saat bernapas? Oksigen yang kita hirup saat bernapas. Untuk ininya apa namanya? Jadi tumbuhan, hewan, dan manusia juga memerlukan oksigen untuk hidup. Ya. Untuk materi sekarang yang kita bahas, materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Sini ada tujuannya. Tujuannya yang pertama menganalisis struktur organ pernapasan manusia. Yang kedua menganalisis fungsi organ pernapasan manusia. Yang berikutnya menyajikan laporan, membuat gambar organ pernapasan manusia dengan kelompok ya. Ada di sini untuk gininya. Kegiatan pembelajarannya, kalian nanti mengamati video yang Bapak tayangkan dan berdiskusi terhadap kelompok. Yang berikutnya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Serta di sini ada penilaian. Penilaian pembelajarannya ada sikap, ada keterampilan dan pengetahuan kalian ya. Untuk lebih lanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan memberikan pretest. Ya, coba kalian keluarkan smartphone-nya.
Ya, coba. Udah siap? Bapak mulai ya. Terus kalian jawab pertanyaannya. Waktunya 5 menit. Udah ya, waktunya udah habis. Ya, jadi dari hasil penilaian pretest baru 51%. Kalau dari hasil pretestnya 51% ya. Berarti kalian masih di bawah KKM. Ya, nanti setelah kita lanjut pembelajaran, di akhir Bapak mengadakan post test. Nanti supaya peringkat kalian naik ya di atas KKM. Dari hasil pretest untuk menduduki peringkat pertama, siapa ya? Yogi ya, itu untuk peringkat pertama. Untuk peringkat kedua Marta, untuk peringkat ketiga Ari Windayani. Baik, untuk teman-teman yang lainnya, selain 3 orang itu nanti ada terakhir post test supaya lebih meningkat ya prestasinya. Setelah ini Bapak akan menayangkan sebuah video ya, permasalahan. Ada permasalahan di video. Tolong diperhatikan ya. Pernahkah kalian bernafas karena tentunya pernah bukan? Apalagi ketika kita sedang berlari
Nah, tapi tahukah kalian mengapa kita bisa bernafas terengah-engah? Apa penyebabnya? Atau apa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena ketika kita melakukan aktivitas yang berat, tentunya kita memerlukan energi yang lebih banyak. Nah, energinya ini dalam bentuk ATP. ATP ini dihasilkan dari respirasi seluler, yang dimana ketika kita melakukan respirasi sel itu melibatkan oksigen, sehingga oksigen yang kita gunakan itu akan berkurang dan akibatnya energi pun berkurang. Nah, ketika kita membutuhkan oksigen, maka kita mengambil nafas lebih dalam sehingga terlihat seperti terengah-engah, dan hal tersebut sangat mempengaruhi yang namanya frekuensi pernapasan. Jadi, semakin berat aktivitas yang kita kerjakan, maka frekuensi pernapasan semakin meningkat. Baik, kita lanjut. Tadi kan Bapak sudah menanyakan sebuah video tentang permasalahan terhadap video tersebut. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan membentuk kalian jadi beberapa kelompok ya. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Udah kelompoknya? Sudah. Ya, Bapak lanjut untuk pembagian LKPD. Untuk ketua kelas, bagikan. Udah semua dapat LKPD? Nah, jangan diisi dulu, Bapak kasih petunjuknya ya. Yang pertama kalian mengisi nama kelompok kalian, nama dan nomor absen. Ya. Yang untuk selanjutnya kalian apa namanya? Ya, petunjuknya ya. Di sana ada petunjuknya. Di sana kalian merumuskan masalah tentang video yang diamati tadi, dan kalian menggambar sistem organ pernapasan ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kalian diskusikan terhadap kelompok masing-masing ya.
Diskusikan terhadap kelompok ya, jangan bercanda. Ada yang menggambar dan ada yang mencari nama organ fungsinya apa ya. Ada yang menggambar, ada mencari fungsi nama organnya apa ya. Ada yang membuat permasalahan tentang video yang Bapak tayangkan tadi ya. Permasalahan apa yang kalian temukan dalam video tersebut?
Itu gambar organ alveolus yang itu yang udah selesai. Cabang herannya. Ya, ada yang menggambar dan ada yang mencari fungsi dan nama organ.
Sudah selesai? Belum. Ya, kerjakan dulu ya. Waktunya lagi 7 menit.
kemajuannya ya. Bagi ini untuk gambarnya udah selesai. Jadi setelah selesai menggambarnya, kalian diisi gambarnya itu nama organ yang kalian gambar dan fungsinya ya, fungsi organ yang kalian gambar. Untuk mencari fungsi organnya, kalian bisa cari di buku paket ya. Fungsi-fungsinya, misalnya hidung apa fungsinya ya. Waktunya 3 menit ya, lagi 3 menit.
Ya, waktunya udah habis. Waktu habis. Sekarang kalian udah selesai? Sudah. Ya. Untuk sekarang kalian mempresentasikan masing-masing kelompok presentasikan ya. Ke depan. Kelompok mana yang siap? Ya, kelompok Yunita mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Panganjalima. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Inta Putri, nomor absen 15 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nima Sabita Dewi, nomor absen 56. Perkenalkan, nama saya Nina Jani, nomor absen 22 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Rangkusna Dewi, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Rama Dewi Jalandari, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Semangat Ratama, nomor absen 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kegiatan 1, rumusan masalah dari video yang telah ditayangkan yaitu karena tidak pada saat dari merasa terengah-engah pada saat berlari dan melakukan aktivitas olahraga lainnya. Nah, pada saat kita melakukan aktivitas yang berat, kita memerlukan energi yang banyak. Energinya ini dalam bentuk ATP, yang dimana dalam ATP ini, jikalau kita melakukan respirasi sel, mengakibatkan oksigen sehingga oksigen yang kita gunakan berkurang. Jadi dapat kita simpulkan, semakin berat aktivitas kita, maka frekuensi pernapasan semakin meningkat. Kegiatan 2, menganalisis fungsi organ pernapasan manusia. Gambar 1, nama organ hidung, fungsi menyaring debu yang masuk ke dalam lembar hidung. Yang kedua, nama organ faring, fungsi sebagai organ penyaluran udara dari hidung ke paru-paru melalui laring dan trakea untuk dihasilkan oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga ada laring, fungsi menggabungkan trakea dan faring di dalamnya terdapat epileptik yang berupa katup yang berfungsi menutup faring sewaktu menelan makanan. Keempat ada trakea, fungsi menyambungkan laring dan bronkus yang di dalamnya terdapat sisa yang berfungsi menyaring benda-benda asing.
Fungsinya cabang dan trakea yang masing-masing masuk ke dalam paru-paru. Bronchiolus fungsinya adalah cabang dari bronchus. Alveolus fungsinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru, organ pernapasan dan tempat pertukaran gas alat pernapasan utama. Soal pertama, kita melakukan bernapas setiap hari. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan antioksidan dalam tubuh kita. Soal 2, organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi untuk masuknya udara. Di antara kedua organ tersebut, organ mana yang baik untuk sistem pernapasan? Kita lebih baik bernapas dengan hidung karena di dalam hidung terdapat rongga halus dan selaput lendir yang dimana berfungsi menyaring kotoran yang masuk. Kesimpulan, setelah melakukan kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa pernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam alat pernapasan dan menghilangkan karbon dioksida dan uap air. Organ yang telah terlibat dalam sistem pernapasan yaitu hidung, laring, faring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, paru-paru. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mungkin bertanya kepada kelompok kami? Ya, bila. Baik, mohon izin. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa bernapas sangat penting untuk tubuh kita? Karena manusia memerlukan oksigen yang didapatkan dari proses bernapas untuk bisa bertahan hidup. Apakah setuju, Bila? Ya. Mungkin ada lagi yang bertanya? Jadi saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang membedakan ketika kita bernapas dengan hidung ketimbang dengan mulut? Baik, izin menjawab. Bernapas dengan mulut sebenarnya tidak terlalu dianjurkan. Cara ini hanya dianjurkan jika hidung tersumbat. Bernapas dengan hidung dianggap lebih sehat karena hidung merupakan organ pertama penciuman manusia dan berperan sebagai pintu masuknya udara ke dalam tubuh. Baik, itu jawabnya. Apakah bisa diterima? Baik, ada lagi yang bertanya? Ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dihasilkan dalam proses pernapasan? H2O. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, ada yang bertanya lagi? Udah, ada yang lagi bertanya atau memberikan masukan? Tidak. Ya. Untuk kelompok Unisa bisa diakhiri. Baik, kalau tidak ada yang lagi yang bertanya, kami tutup dengan kalimat santi. Om Santi Santi Santi. Ya, untuk presentasi selanjutnya kelompok berikutnya. Kelompok Yuki ya. Tangan jadi. Kami, kelompok dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, juga kami memperkenalkan diri kami. Saya Nika Dayani, nomor
Mali nomor absen 21. Perkenalkan nama saya Dewa Yonya Putri nomor absen 2. Perkenalkan nama saya Julian Gunawan nomor absen 3. Perkenalkan nama saya Ibu Dewi Pradamudra nomor absen 11. Perkenalkan nama saya Iwan Yang pertama nomor absen 7. Yang pertama yaitu kejadian 1, yaitu rumusan masalah. Mengapa setelah melakukan kegiatan berolahraga, kenapa seseorang menjadi tersengal sakit? Jawabannya, saat berolahraga, otot memakan banyak oksigen, napas dan detak jantung meningkat sehingga lebih banyak darah beroksigen mengalir ke otot. Jika kamu mengalami kesulitan mengambil nafas atau napas tersengal-sengal selama napas setelah berolahraga, artinya jantung tidak memompa cukup darah beroksigen ke otak. Gambar 1. Rongga hidung berfungsi sebagai intrasium atau pernapasan dan kekebalan. Gambar 2. Faring sebagai organ penyalur udara dari hidung ke paru-paru melalui laring dan trakea untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nomor 3, laring. Melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara rapat pada simulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Keempat, trakea membawa udara ke hidung. Yang kelima yaitu bronkus, menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Dan yang keenam yaitu bronchioles, yaitu membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Yang ketujuh yaitu alveolus sebagai tempat pertukaran gas antara udara yang hidup dan darah. Yang ke-8, diafragma memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru. Ayo berdiskusi. Yang pertama itu ada kita melakukan bernafas kayak tadi. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan bernafas? Nah, jadi bernafas merupakan kegiatan mengambil oksigen dari udara luar masuk melalui mulut dan hidung. Yang kedua yaitu organ hidup manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi untuk memasuknya ke dalam. Di antara kedua organ tersebut, organ mana yang baik untuk sistem pernafasan? Hidung dan mulut sama-sama bisa digunakan untuk bernafas. Namun, keseringan bernafas melalui mulut dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Sedangkan bernafas hidung lebih sehat, sebab di hidung terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring debu-debu yang hidup dan hidup. Kesimpulan, setelah melakukan kegiatan nyata, dapat disimpulkan bahwa bernafas adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Organ yang terlibat dalam sistem pernapasan yaitu hidung, faring atau tenggorokan, laring atau kotak suara, trakea atau saluran napas, bronkus, alveolus, paru-paru dan bronchiolus. Kemudian dari presentasi dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Ya, Desi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya. Hal apa saja yang dapat merusak sistem pernapasan pada manusia? Baik, izinkan menjawab. Paparan asap rokok, polusi, dan udara. Ada lagi? Yang bisa? Baik, izin bertanya kepada kelompok 2. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, faktor apa yang mempengaruhi sistem pernapasan pada manusia? Baik, izinkan saya menjawab. Yaitu yang pertama yaitu jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, penyakit dan emosi.
Pasti dia Bisa. Setuju. Ada lagi? Ada lagi? Iya. Memberikan masukan? Tidak ya? Tidak. Jika tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan kalimat sakti. Santi, santi, santi. Setelah nomor 2, kelompok 3 ya? Mau generasi ya? Menjadi umat. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Imadi Antani Dewi, nomor absen 24 dan Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Lestari, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Putri Kerdianti, nomor absen 26 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Komang Asmara, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Karina Satria, nomor absen 22. rumusan masalah. Mengapa kita bisa bernafas secara kemana? Jawaban disebabkan oleh pasokan oksigen ke dalam tubuh berkurang, sehingga bagian-bagian tubuh seperti paru-paru, otot, dinding dalam, dan diafragma menjadi bekerja lebih keras untuk bernafas. Dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Tarik nafas melalui hidung secara perlahan sehingga mendorong naik, tangan diletakkan di atas perut. Tahan nafas sejenak, kemudian hembuskan perlahan dengan lembut dan halus. Rasakan tubuh secara rileks dan semua ketegangan di tubuh dikeluarkan di setiap hembusan. Kegiatan 2. Menganalisis fungsi organ pernapasan manusia. Gambar pertama, rongga hidung. Fungsinya untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup melalui hidung. Gambar kedua ialah paru. Fungsinya sebagai organ penyalur udara dari hidung ke paru-paru melalui laring dan trakea untuk dilakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Gambar ketiga yaitu laring. Fungsi laring dalam sistem pernapasan adalah sebagai saluran udara. Yang keempat ada trakea. Fungsi utama trakea bagi manusia adalah membawa udara ke paru-paru. Kelima ada bronkus, fungsinya menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Yang keenam ada bronkiolus, fungsinya membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Yang ketujuh ada alveolus. Fungsinya untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Ayo diskusi. 1. Kita melakukan bernafas setiap hari. Menurut kalian apakah yang dimaksud dengan bernafas? Menurut saya, bernafas adalah proses menghirup udara dan mengembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antar atmosfer dan alveolus paru-paru. 2. Organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi untuk masuknya udara. Di antara kedua organ tersebut, organ mana yang baik untuk sistem pernapasan? Hidung, karena di dalam hidung terdapat rambut halus dan kelenjar lendir yang membantu menyaring kotoran yang berada pada oksigen ketika dihirup. Kesimpulan, setelah melakukan kegiatan, bernafas adalah kegiatan mengambil oksigen dari udara luar atau masuk melalui hidung ataupun mulut. Organ yang terlibat dalam sistem pernapasan yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, kami persilahkan. Ada pertanyaan atau masukan terhadap kelompok 3? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami tutup dengan para menesankan. Om Santi Santi Santi.
Ya, untuk presentasi selanjutnya kelompok 4. Penganjaliman. Selamat siang semua. Jadi, kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, rumusan masalah. Kenapa ketika kita berlari, kita terengah-engah? Jawaban, karena ketika berlari, otot-otot secara otomatis membutuhkan oksigen lebih banyak. Dan paru-paru bekerja lebih untuk menyerap oksigen dari udara. Jadi ketika itu terjadi, kita seperti terengah-engah. Hidung berfungsi sebagai saluran masuknya udara yang terdapat lendir, rambut-rambut hidung, dan pori di dalamnya. Faring berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan, ruang resonansi, suara, serta tempat fosil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Laring berfungsi sebagai menyambungkan trakea dan faring di dalamnya terdapat epilopis yang berupa kardus yang berfungsi menutup faring sewaktu menelan makanan. Trakea berfungsi menyambungkan laring dan bronkus yang di dalamnya terdapat silia yang berfungsi menyaring benda-benda asing. Bronkus, cabang dari trakea yang masing-masing masuk ke dalam paru-paru. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus. Alveolus, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru, organ pernapasan dan tempat pertukaran dan gas, alat pernapasan utama. Nomor 1, kita melakukan bernapas setiap hari. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas ialah ketika kita menghirup udara dan pada saat kita menghembuskannya. Nomor 2, organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi untuk masuknya udara di antara kedua organ tersebut. Organ mana yang baik untuk sistem pernapasan? Hidung, karena terdapat rambut dan lendir yang dapat menyaring kotoran. Jadi kesimpulannya adalah bernapas adalah proses pertukaran gas dalam tubuh ketika menghirup dan menghembuskan. Organ yang terlibat dalam sistem pernapasan yaitu yang pertama ada hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam paru-paru, yang ketujuh bronchiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jadi kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Baik, izin bertanya kepada kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Nantisna Dewi, nomor absen 4. Bagaimana cara menjaga organ pernapasan? Izin menjawab. Beberapa cara menjaga organ pernapasan yaitu
Yang pertama yaitu tidak merokok. Yang kedua, menghindari paparan polusi. Yang ketiga, rutin berolahraga dan makan makanan yang sehat. Bisa diterima? Bisa. Baik, Antari. Baik, izin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Kenapa pada alveolus terjadi pertukaran gas? Karena alveolus merupakan saluran terakhir dari proses penyaluran oksigen dan gelembung-gelembung yang terdapat pada alveolus memungkinkan untuk dapat mengikat oksigen. Bisa diterima? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi ingin bertanya? Atau memberikan masukan? Kalau tidak ada ya. Jadi sekian presentasi di kelompok kami tutup dengan tamu santi. Ya, itu jadi hasil diskusi kalian, sedang kalian presentasikan dari pengamatan video dan membuat gambar ya. Itulah seninya IPA ya. Ada unsur seninya. Ya, itu bikin gambar ya. Ada unsur seni. Untuk selanjutnya, di sini Pak akan menayangkan sebuah video untuk penguatan materi. Ya, untuk penguatan materi. Perhatikan baik-baik ya. Halo adik-adik semuanya, masih sehat selalu tentunya ya. Bersama Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan kembali belajar IPA untuk kelas 8 SMP. Materinya adalah sistem pernapasan manusia. Tapi sebelumnya untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe channelnya, like video-videonya, klik loncengnya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Manusia dan semua makhluk hidup di dunia ini harus selalu bernapas untuk bisa bertahan hidup. Sebetulnya apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kenapa harus bertukar? Tentu saja untuk memasukkan oksigen sebagai sumber energi. Nah, berikut ini adalah urutan saluran sistem pernapasan pada manusia. Pertama sekali, udara masuk melalui rongga hidung. Lalu setelah rongga hidung, udara tersebut akan melalui pangkal tenggorok yaitu faring, kemudian laring, dan ada batang tenggorokan atau trachea, yang kemudian trachea tersebut bercabang dua menjadi bronkus. Bronkus tersebut bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus, dan di ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung berselaput tipis yang kita sebut alveolus. Nah, bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut ditutupi oleh organ yang kita sebut dengan paru-paru. Paru-paru sendiri ditutupi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Yuk kita bahas satu persatu organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah rongga hidung atau biasa disebut nasal cavity. Di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, serta selaput lendir yang juga berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Setelah rongga hidung, udara akan melalui faring dan laring. Faring adalah kesimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Jadi faring merupakan kesimpangan antara sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Sedangkan laring adalah pangkal tenggorokan. Di laring ini terdapat pita suara dan juga epiglotis.
Epiglottis ini adalah katup yang berfungsi untuk menutup tenggorokan pada saat kita mengeluarkan makanan, sehingga pada saat kita menelan kita tidak bisa bernafas berbarengan dengan saat kita menelan untuk mencegah masuknya makanan ke dalam batang tenggorok. Selanjutnya, udara akan memasuki batang tenggorok atau trakea yang terdapat di depan esofagus atau kerongkongan. Keduanya berada di daerah leher. Saluran trakea tersusun atas gelang-gelang tulang rawan, memanjang mulai dari leher hingga ke dada, dan di daerah dada, trakea akan bercabang menjadi dua ke arah kiri dan kanan. Cabang trakea tersebut kita sebut sebagai bronkus. Bronkus sendiri akan bercabang-cabang menuju bronchiolus dan di ujung bronchiolus terdapat alveolus. Tetapi bronkus, bronchiolus, dan alveolus tersebut adalah bagian dalam paru-paru. Sebelum kita bahas bagian dalam paru-paru, kita bahas dulu paru-paru bagian luar ya. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Paru-paru sebelah kiri terdiri dari dua lobus yang kita sebut lobus superior dan lobus inferior. Sementara paru-paru bagian kanan terbagi menjadi tiga lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Paru-paru sebelah kiri memiliki ukuran yang lebih kecil dan hanya memiliki dua lobus, karena rongga dada sebelah kiri harus berbagi tempat dengan organ jantung, sehingga paru-paru sebelah kiri lebih kecil ukurannya dan hanya memiliki dua lobus dibandingkan dengan paru-paru sebelah kanan yang memiliki tiga lobus. Nah, paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang biasa kita sebut pleura. Nah, sekarang kita masuk ke paru-paru bagian dalam. Jadi kalau kita ulang lagi, tadi urutannya udara masuk ke hidung, lalu melewati faring dan laring, masuk ke saluran trakea bercabang membentuk bronkus, lalu bronkus akan bercabang-cabang lagi membentuk bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, di ujung bronchiolus terdapat kantung-kantung yang tersusun atas selaput tipis yang biasa kita sebut alveolus. Seperti di gambarnya ya. Jadi alveolus ini adalah gelembung-gelembung halus mirip anggur kayak gitu ya gambarnya. Tersusun atas selaput-selaput tipis yang diselimuti oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler. Nah, di pembuluh darah inilah terjadi proses penyerapan oksigen dan proses pengeluaran CO2. Pembuluh darah ini di dalamnya berisi darah yang tentunya akan mengangkut oksigen dan karbon dioksida tersebut ke dalam sel-sel. Nah, kita lihat ya, seperti ini. Oksigen akan masuk melalui rongga hidung, melewati faring-laring, masuk ke dalam trakea, lalu kemudian bercabang dua ya, masuk ke dalam bronkus, bronchiolus, lalu di ujung ketika sampai di alveolus akan terjadi pertukaran. Oksigen masuk ke dalam darah dan darah melepaskan karbon dioksida, lalu karbon dioksida dibawa lagi dari alveolus ke bronchiolus, lalu ke bronkus, lewat trakea, melewati faring dan laring dan keluar lagi melalui rongga hidung. Terjadilah ekspirasi, yaitu pengeluaran karbon dioksida. Nah, sekarang kita lihat ya mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Bagaimana udara bisa masuk? Itu melibatkan otot-otot antar tulang rusuk serta tulang rusuk dan diafragma. Pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk kontraksi dan diafragma juga kontraksi, sehingga volume darahnya mengembang dan udara masuk ke dalam paru-paru. Sementara pada proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan relaksasi dan diafragma juga relaksasi sehingga diafragma melengkung, sehingga udara mengecil dan paru-paru mengecut, jadi udara keluar. Jadi urutannya seperti ini ya. Yang pertama untuk pernapasan dada. Pada saat udara masuk, otot antar tulang rusuk yang kontraksi menyebabkan tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada membesar. Tekanan paru-paru akan mengecil sehingga udara luar menekan masuk. Sementara pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuknya akan relaksasi sehingga tulang rusuk turun menyebabkan rongga dada mengecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan pada paru-paru akan membesar. Tekanan paru-paru yang membesar itu akan membuat udara di dalam paru-paru akan keluar. Nah, itu ya, itu urutan pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Sementara pada pernapasan perut, kita menggunakan otot diafragma. Diafragma adalah sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Nah, pada saat inspirasi, diafragma akan kontraksi sehingga diafragma mendatar.
Diafragma yang mendatar memperbesar rongga dada sehingga tekanan paru-paru akan mengecil dan udara dari luar menekan masuk. Sebaliknya, saat ekspirasi, diafragma akan relaksasi dan melengkung. Diafragma yang melengkung menyebabkan rongga dada akan mengecil dan tekanan di dalam paru-paru akan semakin besar. Tekanan yang besar itu menyebabkan udara menekan keluar. Nah, itu perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekarang kita lihat perbedaan antara pernapasan internal dan pernapasan eksternal ya. Pernapasan internal adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan sel-sel di seluruh tubuh. Jadi darah yang dibawa oleh pembuluh kapiler akan melepaskan oksigen ke sel dan sel melepaskan karbon dioksida ke dalam darah. Berikutnya pernapasan eksternal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan alveolus paru-paru. Jadi, alveolus memberikan oksigen ke dalam darah yang ada di pembuluh kapiler dan darah yang ada di dalam pembuluh kapiler melepaskan CO2 ke alveolus untuk dihembuskan. Selanjutnya kita akan membahas kapasitas paru-paru. Ada beberapa macam kapasitas paru-paru. Yang pertama adalah udara tidal atau volume tidal. Volume tidal atau volume pernapasan itu adalah udara yang dihirup atau dihembuskan saat pernapasan normal, volumenya sekitar 500 cc atau setengah liter. Berikutnya udara komplementer inspirasi. Udara komplementer ini adalah udara yang masih bisa kita hirup maksimum setelah kita melakukan inspirasi normal. Biasanya volumenya sekitar 1500 cc. Selanjutnya ada pula udara cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih bisa kita hembuskan sekuat-kuatnya setelah menghembus biasa. Biasanya digunakan oleh perenang atau penyanyi. Kapasitasnya kurang lebih 1500 cc, bisa juga diperbesar dengan latihan. Kemudian yang keempat ada juga udara residu, yaitu udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi maksimal. Berfungsi untuk menjaga volume paru-paru, volumenya sekitar 1000 cc. Nah, udara pernapasan biasa atau volume tidal ditambah cadangan inspirasi ditambah cadangan ekspirasi itu adalah kapasitas vital. Jadi, kapasitas vital itu sekitar 3.500 cc. Volume tidal 500, cadangan inspirasi 1.500 dan cadangan ekspirasi 1.500 cc. Selanjutnya, kapasitas tidal yang ditambahkan dengan volume residu kita sebut volume total paru-paru. Volume total paru-paru sekitar 4.500 cc, yaitu kapasitas tidal 3.500 cc yang ditambahkan dengan volume residu 1.000 cc. Jadi kapasitas total paru-paru kita adalah sekitar 4.500 cc. Sekarang kita masuk ke gangguan-gangguan pada saluran pernapasan. Saluran pernapasan bisa mengalami beberapa gangguan, diantaranya influenza yang disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernapasan. Untuk mencegah influenza, kita bisa menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, dan makan makanan bergizi untuk memperkuat daya tahan tubuh. Berikutnya ada pula tonsilitis, yaitu peradangan pada kelenjar tonsil atau amandel yang terdapat di tenggorokan akibat serangan atau infeksi virus atau bakteri. Kita bisa mencegahnya dengan menggunakan masker, mencuci tangan teratur, dan makan makanan bergizi. Berikutnya ada pula faringitis yang biasa kita sebut radang tenggorokan, yaitu rasa nyeri atau iritasi pada tenggorokan saat kita menelan makanan. Masih banyak lagi gangguan-gangguan lainnya bisa kalian cari di buku atau browsing di Google, seperti TBC, pneumonia, difteri, dan lainnya. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai sistem pernapasan manusia sudah selesai kita bahas ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika belum paham, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya sampai kalian benar-benar paham. Semangat terus belajarnya adik-adik ya, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study. Karena belajar bisa dari mana aja. Gimana, udah paham? Sudah. Ada pertanyaan dari tayangan video yang tadi? Sudah. Ya, Bapak lanjut ya. Untuk LKPD-nya dikumpul.
Ya, KPD dikumpul dan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Iya. Anak-anak semuanya masih semangat untuk mengikuti pelajaran. Kayaknya semuanya udah pada lemas ini. Jawabannya pun lemas ya. Di sini Bapak akan menayangkan sebuah video untuk menambah semangat kalian. Untuk menayangkan sebuah video, kalian mengikuti video tersebut dan kalian berdiri. 5, 4, 3, 2. Gimana? Udah lemas semangatnya ya? Yang untuk selanjutnya menyimpulkan keseluruhan dari hasil presentasi ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bila? Baik, dari presentasi setiap kelompok yang sudah saya simak, jadi jawaban dari permasalahan itu ialah ketika kita melakukan suatu aktivitas yang berat, otomatis membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Dan saat itulah kita akan mengambil napas dalam-dalam agar mendapatkan oksigen lebih banyak saat inilah kita terlihat seperti terengah-engah. Lalu, organ pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru, bronkiolus, dan alveolus. Ya, itu kesimpulan hasil keseluruhan presentasi ya, diskusi dan permasalahan kalian ya. Dan berikutnya kesimpulan kesimpulan dari keseluruhan proses pembelajaran hari ini. Siapa bisa? Ada. Baik, dari kesimpulannya yang saya pelajari yaitu kita
dapat mengetahui apa itu bernafas dan juga organ-organnya. Jadi pengertian dari bernafas itu adalah kegiatan mengambil oksigen dari udara luar dan masuk melalui hidung dan mulut. Kemudian organ-organ yang meliputi sistem organ pernapasan yaitu adalah hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga paru-paru. Ya, jadi itu untuk materi hari ini. Secara menyeluruh ada sistem pernapasan ya. Secara menyeluruh ada organ pernapasan. Apa lagi? Ada lagi? Mekanisme ya. Kalau tidak ada lagi, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak di akhir akan memberikan post test. Kalau untuk kalian tutup bukunya ya. Bukunya ditutup, semuanya ditutup. Dan keluarkan smartphone kalian ya. Bukunya ditutup. Masukkan angkanya ya, atau link. Sudah semua masuk? Sudah. Apa bisa mulai ya? Bisa.
Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Habis. Jadi itu hasil dari post test. Tadi kan udah di awal Bapak memberikan pretest, ya. Jadi ada peningkatan setelah proses pembelajaran, ya. Dari 51% menjadi 73%, ya. Untuk peringkat pertama Lala Marta. Untuk peringkat kedua Ibu Febri Pratama Putra. Peringkat ketiga Nilo Putu Eka Wijayanti. Sudah untuk post test sudah, ya. Sekarang redaksi, ya. Bapak akan meredaksi. Bagaimana menurut kalian pembelajaran untuk hari ini? Ya, gede. Menurut saya pembelajaran hari ini yaitu sangat menyenangkan. Kenapa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Menurut saya yaitu karena satu, pembelajarannya mudah dimengerti, dan kedua, materi yang dijelaskan juga sangat jelas dan terperinci. Ditambah lagi dengan video yang disiarkan melalui proyektor, membuat saya cepat menangkap materi yang diterangkan. Dan yang ketiga, saya merasa aktif dan juga sangat senang dalam menyimak pembelajaran hari ini. Ditambah lagi, saya juga melihat teman-teman semua juga sangat aktif dan tertib dalam menyimak pembelajaran yang diberikan hari ini. Ya, berarti kalian untuk pelajaran ini sangat menyenangkan, ya? Ya. Untuk materi selanjutnya, materi tentang apa? Ada yang tahu? Kelainan pada Ya, kelainan pada ginjal. Ya. Jadi untuk pembelajaran ini, Bapak akhiri. Ketua kelas berdoa. Berdiri semua. Berdoa mulai. Om Dewa Suksama Karama Asintya Namo Swaha Sarva Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi. Nah. Udah, untuk mumpung jam istirahat sudah bel, ya, kalian bisa istirahat. Ya.
Thank you.